Pada suatu siang musim panas, di pertengahan abad ke-12, di sebuah desa kecil bernama Woolpit, di pedalaman Suffolk, Inggris Timur, para petani sedang menuai panen gandum mereka di bawah langit yang cerah. Desa itu dikelilingi ladang dan hutan, dengan tanah-tanah berumput serta gundukan tua yang disebut wolf pits, lubang jebakan serigala yang digali di masa lalu. Saat para pemanen sibuk mengumpulkan hasil ladang, tiba-tiba dua anak keluar dari lubang tersebut. Beberapa pemanen berhenti bekerja ketika mereka melihat dua sosok kecil berdiri dengan gugup. Seorang gadis dan seorang anak laki-laki, kira-kira usia 10 dan 6 tahun. Mereka tampak sangat kurus dan linglung, tapi yang paling mencolok, kulit mereka berwarna hijau zaitun. Mata mereka memandang ketakutan, dan mereka mulai meracau dalam bahasa asing yang tak dikenali siapapun di sana. Mereka berpakaian kain-kain yang tak dikenali siapapun, warna dan teksturnya asing, tidak seperti tenunan penduduk lokal. Mata mereka lebar, rambut mereka hitam lebat, dan ekspresi mereka dipenuhi ketakutan. Para petani memanggil mereka, tetapi anak-anak itu tidak mengerti bahasa Inggris. Mereka tampak bingung dan ketakutan, dan akhirnya jatuh ke tanah, kelelahan. Tak lama, keduanya dibawa ke rumah seorang bangsawan lokal di desa, mungkin Sir Richard de Calne, sebagaimana dicatat dalam salah satu catatan kuno. Seorang pria terpelajar dan penuh rasa ingin tahu. Ia menerima mereka dengan heran namun penuh belas kasihan. Penduduk desa dengan penuh perhatian mencoba memberi makanan, tapi sang anak justru menolaknya dengan ekspresi takut. Saat diberi roti dan daging, kedua anak itu memalingkan muka dan menangis. Mereka tidak menyentuh apapun. Mereka tampak lapar sekali, namun tak sanggup menyantap apapun. Hari-hari berlalu tanpa makan. Hingga suatu hari, seorang pelayan lewat dengan batang kacang polong segar. Melihatnya, kedua anak itu bereaksi antusias, mereka pun diberikan kacang mentah dan menyantapnya tanpa ragu. Sejak hari itu, mereka hanya hidup dari kacang polong. Lambat laun, mereka belajar memakan roti dan makanan manusia lain. Warna hijau di kulit mereka memudar perlahan. Sang anak laki-laki, yang lebih muda dan tampak lebih rapuh, sakit, dan kemudian meninggal dunia tak lama setelah dibaptis. Namun, si kakak perempuan terus tumbuh sehat. Ia belajar bahasa Inggris, dan perlahan-lahan mulai menceritakan asal-usul mereka. Sang kakak, kemudian dikenal sebagai Agnes, mengaku berasal dari negeri bernama Saint Martin Land, di mana matahari tak pernah muncul dan suasana selalu seperti senja. Semua penduduknya berkulit hijau seperti mereka. Suatu hari, saat menggembalakan ternak milik ayahnya, mereka mendengar bunyi lonceng yang sangat indah. Mungkin, katanya, dari suatu gereja, kemungkinan dari Brisin Edmonds. Mereka mengikuti suara itu ke dalam sebuah gua. Mereka berjalan dalam kegelapan. Tiba-tiba cahaya menyilaukan menimpa mereka saat mereka keluar di ujung gua. Mereka menyadari bahwa mereka telah sampai di ladang Woolpit. Keadaan terang dan asing membuat mereka kebingungan. Kata Agnes, "Kami datang dari negeri yang tidak memiliki matahari seperti tempat ini. Negeri kami selalu berada dalam semacam senja, antara malam dan pagi. Semuanya hijau di sana, tanaman, air, dan bahkan manusia seperti kami." Agnes tumbuh menjadi gadis yang cerdas. Ia tinggal di rumah Sir Richard selama bertahun-tahun. Orang-orang di desa mulai terbiasa dengan kehadirannya, meskipun bisik-bisik masih terdengar. Dikatakan kemudian, Agnes menikah dengan seorang pria dari King's Lynn dan punya anak. Garis keturunan dari anak hijau pun dilanjutkan, meski misteri asal-usulnya tetap tak pernah terpecahkan.
legenda Agnes dan adiknya tidak pernah hilang dari desa Woolpit. Orang-orang tua masih bercerita tentang hari saat dunia lain mengirim 2 anak kecil, dan bagaimana satu dari mereka, Agnes dari St. Martin Land, menjadi bagian dari dunia manusia. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.